Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar karunia. Kita membaca bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan menjelaskan nanti karunia-karunia berdasarkan Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dulu ayat 6 sampai ayat 8 dari Roma pasal 12. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudaraku sekalian, saya bisa dikatakan belum pernah mengajarkan mengenai karunia-karunia di dalam khotbah umum. Saya hanya mengajarkan karunia-karunia di dalam pertemuan seperti ini. Jadi ini adalah satu pelajaran yang berharga bagi saudara-saudaraku sekalian. Dan sekaligus mungkin kalau Bapak Ibu Saudara merasa ini belum bisa langsung menangkap secara langsung, nanti kan saya berharap direkam jadi bisa didengar secara ulang. Pelajaran mengenai karunia ini bukan untuk anak-anak rohani memang, tapi sudah mulai harus masuk fase dewasa. Tidak semua saudara dewasa rohani, tetapi saya berharap setidaknya mungkin ini bisa menjadi deposit dulu buat saudara. Dicerna dulu, disimpan dulu, nanti pelan-pelan bisa dicerna. Karena sebagian dari saudara sudah dewasa juga, sudah ikut saya 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Dan rata-rata sudah banyak mendengar khotbah-khotbah saya. Jadi saya harus mulai masuk ke fase berikutnya. Tidak bisa terus-menerus belajar asas-asas dasar. Nanti yang sudah mulai dewasa bantet, tahu bantet ya? Kalau kue bantet itu enggak jadi. Nah, saya nggak mau saudara bantet secara rohani. Saudara harus mulai berkembang menuju kepada kedewasaan. Dalam pertemuan yang pertama kita mempelajari mengenai definisi atau pengertian karunia. Pengertian atau definisi karunia jika saya kelompokkan terbagi dalam 4 kelompok kata penting untuk kita pelajari. Jadi karunia adalah yang pertama, kemampuan khusus. Karunia itu kemampuan khusus, tidak semua orang punya. Dan ini bukan kemampuan biasa. Kalau nyanyi dia memang jago banget di situ. Kalau misalnya dia keterampilan misalnya pertukangan, dia ahli di situ. Kalau musik dia jago juga di situ. Jadi bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan kemungkinan besar tidak bisa dikelompokkan dalam bentuk karunia. Termasuk kalau misalnya dia mendoakan orang. Kalau persentasinya orang yang tidak punya karunia mujizat atau karunia tanda-tanda ajaib, mungkin waktu mendoakan ada sembuh ada kagak. Tapi kalau dia punya karunia di situ, persentasinya sembuh lebih besar. Mungkin 80%. Saya doain jemaat meninggal misalnya. Setiap kali saya doain meninggal, setiap kali saya doain meninggal. Tapi didoain sama Henry Akyong. Dari sakit meninggal juga. Tetapi bangkit lagi. Nah, kemampuan khusus. Yang kedua, karunia adalah kemampuan khusus dari Allah atau dikaruniakan oleh Allah. Jadi karunia ini bukan dikaruniakan atau bakat alami, tetapi memang diberi dari atas.
dikaruniakan dari Allah dan sifatnya itu pemberian. Namanya pemberian, kita tidak boleh pilih-pilih, tidak bisa pilih-pilih. Coba Roma 12 ayat 6 dibuka. Yang Roma 12 ayat 6 aja. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Perhatikan kata dianugerahkan. Jadi karunia itu dianugerahkan. Bukan sesuatu yang hasil kursus, beda. Misalnya karunia bahasa roh itu dianugerahkan. Bukan kursus bahasa roh. Ayo ngomong. Lalalala. Lebih cepat lagi. Lalalala. Kurang cepat. Lalalala. Sampai bibirnya suruh dober. Atau lidahnya suruh julur kemudian dikrok-krok. Nah tentu itu penyesatan. Semoga tidak ada yang begitu. Jadi karunia itu bukan hasil training. Walaupun nanti kita belajar karunia itu hasil penumpangan tangan juga. Sesi akhir ini akan saya tutup dengan mendoakan. Jadi akan ada doa penumpangan tangan buat saudara untuk menerima karunia-karunia. Saudara nanti akan saya doakan secara khusus. Itu sebabnya saudara saya harapkan bisa mengikuti dari awal sampai akhir supaya saudara tahu karunia saudara di mana. Dan jadilah maksimal di situ, habis-habisan di situ. Dan kau akan sukacita di situ. Yang ketiga, karunia diberikan kepada setiap orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 7. Bisa dibuka, itu kan bisa di enter. Karena ada, saya sudah save ayat-ayatnya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Jadi setiap orang percaya itu punya karunia, minimal punya satu karunia. Jadi tidak ada yang tidak punya karunia. Jadi kalau saudara berkata, aduh aku tuh kayaknya gak punya karunia apa-apa deh. Nyanyi gak bisa, di bagian pelayanan mimbar yang lain juga saya gak bisa, cerita sekolah minggu gak bisa. Berarti saya gak punya karunia. Belum tentu, nanti kita belajar ya. Semua orang punya karunianya. Jadi ini bukan milik khusus orang lulusan sekolah Alkitab atau pendeta seperti saya. Oh kalau pendeta itu punya karunia, kalau saya gak punya karunia. Salah, semua kita punya karunia. Yang keempat, karunia adalah kemampuan khusus dari Allah kepada setiap orang percaya untuk membangun gerejanya atau untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 17 tadi. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk gagah-gagahan. Misalnya bahasa roh nih, supaya kelihatan rohani. Dikit-dikit bahasa roh, dikit bahasa roh. Mau makan aja la. Nanti masuk rumah agak gelap dikit la. Bahasa roh itu bukan untuk bangga-banggaan, merasa lebih rohani. Bahasa roh itu untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Makanya nanti kita bahas juga dalam karunia bahasa roh, bahwa bahasa roh itu kalau untuk ibadah seperti ini, diperuntukkan untuk ibadah, itu harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak lebih baik jangan. Itu dipakai untuk kalangan pribadi. Tetapi kadang-kadang banyak gereja melanggar ini. Mari kita berbahasa roh, semua suruh bahasa roh. Itu melanggar sebenarnya aturan berbahasa roh. Paulus mengajarkan paling banyak itu 2 sampai 3 orang. Dan itu harus ditafsirkan. Tetapi kadang-kadang dilanggar, semua suruh berbahasa roh. Nah, yang suruh melanggar siapa? Pendetanya. Jadi kalau misalnya yang salah ini siapa? Pendetanya. Oke, kita akan belajar mengenai karunia-karunia sesuai Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 tadi. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Karunia pertama adalah karunia bernubuat. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Nah, kalau saudara gak ikut sesi ini, saudara kemungkinan besar tidak akan bisa menjelaskan karunia nubuat ini apa. Karunia nubuat ini bukan karunia ramalan. Nah ini yang sering salah paham. Dalam perjanjian baru karunia nubuat ini sejajar dengan karunia menyampaikan firman atau berkhotbah.
Jadi ini bukan berbicara tentang meramal masa depan, tapi berbicara tentang masa depan. Beda meramal masa depan, tentang bicara masa depan beda. Masa depan kita langit baru, bumi baru, kekekalan. Kalau kita melakukan pelanggaran hukumannya ini, kalau kita taat berkatnya ini masa depan juga. Tetapi kalau meramal, misalnya Heri, nanti kamu akan menikah sama seorang dalam ruangan ini. Kamu akan menikah dengan dia yang berbaju biru misalnya. Enggak, contoh aja. Langsung. Kamu nanti akan menikah dengan orang yang berbaju biru. Nanti pada bulan ini, tanggal ini, tahun ini. Nah itu ramalan, itu dukun, itu klinik. Kekristenan tidak mengajarkan begitu. Kalaupun ada nabi-nabi yang bernubuat itu karena nabi, bukan karena kita. Kita bukan punya karunia nabi. Artinya kita tidak bernubuat dalam arti ramalan, tapi kita bernubuat dalam arti menyampaikan firman. Memang Alkitab sudah mencatat masa depan orang yang tidak taat atau orang yang melanggar firman. Bacalah Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 68. Itu orang yang taat sama firman berkatnya ini, orang yang tidak taat kutuknya ini. Nah, jadi sebenarnya karunia bernubuat itu karunia berkhotbah atau karunia menyampaikan firman. 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan di sana, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ada 3 karakteristik bernubuat. Ia membangun pertama, 2 ia menasehati, ketiga ia menghibur. Jadi ramalan tidak punya 3 kategori ini. Membangun, menasehati, menghibur. Kadang-kadang ramalan tuh bisa gini. Heri nanti kamu keluar dari tempat ini ditabrak truk misalnya. Gimana mau menghibur? Gimana mau membangun? Itu ramalan yang tidak menghibur sama sekali. Kamu nanti akan mati pada tanggal ini, bulan ini. Pada Kamis Wage, Jumat, Pahing. Ya biarin Heri aja yang buat contoh. Kalau Henry Akyong udah kebanyakan. Kalau Heri yang agak sedikit negatif-negatif aja. Jadi ada antagonis, ada protagonis. Orang dengan karunia nubuat tidak bisa dipisahkan dengan 2 karunia lain. Yaitu karunia hikmat dan karunia pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8. Jadi kalau seseorang punya karunia bernubuat atau menyampaikan firman, 2 karunia yang harus mengikuti. Karunia hikmat atau kata-kata hikmat dengan karunia pengetahuan. Ini apa? Minggu depan baru saya bisa jelaskan. 2 karunia ini hanya mungkin bertumbuh kalau seseorang dekat sekali sama Tuhan. Banyak bergaul dalam doa. Nah karunia pengetahuan hanya mungkin bertumbuh kalau orang banyak belajar. Baik belajar secara akademis maupun belajar secara pribadi. Nah banyak orang tidak mau belajar secara akademis, tidak mau belajar secara pribadi. Tetapi mau punya karunia nubuat yang baik, tidak bisa. Makanya seorang pengkhotbah itu harus banyak belajar. Secara akademis dia harus belajar. Secara pribadi dia harus gila baca. Seorang pendeta yang membaca buku kurang dari 2 dalam 1 minggu itu disebut pendeta tidak bertobat menurut Andar Ismail. Artinya kalau kita sudah levelnya hidup di situ, kita tidak boleh hanya baca buku belajar waktu di sekolah Alkitab. Kalau seorang sudah sampai level bernubuat atau berkhotbah atau memimpin sharing, nah itu sudah levelnya orang harus banyak belajar. Nah orang itu mau bernubuat, berkhotbah, menyampaikan firman diurapi, tapi dekat sama Tuhannya gak mau. Doanya kagak mau, baca bukunya kagak mau, belajar akademisnya kagak mau. Nanti Tuhan urapi aku Tuhan. Oh haleluya, urapi aku Tuhan. Nanti puasa, berhari-hari puasa supaya waktu dia khotbah itu langsung orang rebah semua. Yang rebah bukan orang yang dikhotbahin, dia rebah, kelaparan, gedebuk. Kenapa? Karena dia puasa berhari-hari, lupa makan. Waktu mau khotbah ternyata dia belum makan. Tahu-tahu gedebuk. Lapar. Jadi urapan dipakai Tuhan
itu bukan semata-mata bicara ditumpangin tangan atau doa puasa dalam waktu 1-2 hari, 1-2 minggu waktu mau tugas. Hidupnya sudah harus begitu. Pemimpin kelompok sel itu juga harus begitu. Karena pemimpin kelompok sel masuk kategori bernubuat. Bernubuat ini kategorinya sejajar dengan sharing juga. Jadi kalau dia memimpin sharing, dia juga harus dekat sama Tuhan. Banyak baca Alkitab, banyak baca buku rohani gitu ya Randy ya. Tapi bukan dibaca covernya saja, bukan. Dibaca sampai isi-isinya. Diringkas, kemudian diresepi. Mas Iwan, Mas Joko, Randy, ini orang-orang di dalam kelompok sharing yang biasa mimpin sharing ya. Terus kemudian kalau yang ibu-ibunya ada Flow, ada Aini. Nah ini harus banyak doa nih. Banyak baca firman. Gak bisa ditawarin nih kalau jadi PKS itu mau gak mau harus mimpin sharing kan. Spontan maupun terencana harus. Tidak bisa tidak. Guru sekolah minggu itu setiap minggu sharing loh. Setiap minggu khotbah loh itu loh. Guru sekolah minggu itu. Agung yang di youth itu mau gak mau tiap minggu sharing loh. Jadi kalau gak deket sama Tuhan, gak banyak doa, gak baca-baca buku rohani, gak banyak belajar firman, pasti kering. Pasti kering. Hampir 3/4 hidup saya itu untuk membaca dan menggali firman. Itu saja kadang saya masih merasa kurang. Jadi saya bisa membayangkan ketika rasul-rasul akhirnya memilih para diaken karena untuk konsentrasi 2 hal. Doa sama pemberitaan firman. Kenapa? Karena 2 ini memang tidak harus fokus. Doa sama pemberitaan firman. Jadi ini karunia bernubuat. Orang-orang dengan karunia nubuat ini adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan setiap hari. Banyak mengisi waktunya dengan belajar kebenaran dan banyak baca Alkitab. Dalam konteks beribadah, Paulus menempatkan karunia ini lebih utama dari karunia bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 1-5 tolong dibuka. Orang pada kisah jemaat mula-mula terlalu mengagungkan bahasa roh. Makanya Paulus membuat satu peraturan supaya tidak terlalu mengagung-agungkan bahasa roh. Kenapa? Karena orang kalau lagi cinta Tuhan mula-mula, waktu penyembahan, waktu nyanyi, mulutnya itu bisa mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Dan cenderung biasanya dianggap sebagai bahasa roh, dianggap sebagai bahasa dari malaikat. Dan orang bangga sekali dan merasa itu ukuran kerohanian tertinggi pada zaman itu. Dan sekarang itu juga terjadi. Orang-orang gereja-gereja yang mengangkat bahasa roh sebagai bahasa malaikat, itu orang-orang tuh merasa benar-benar seperti malaikat kalau di gereja. Seperti nggak nginjak bumi. Ada tetangga kanan kiri depan belakang mah nggak pusing. Nggak jelas. Nah makanya Paulus membuat sebuah peraturan begini. Dikatakan di sana dikatakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama apa? Karunia untuk bernubuat. Jadi karunia ini lebih utama dari karunia-karunia roh yang lain. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi kalau orang berbahasa roh itu tidak berbicara kepada manusia, manusia tidak ngerti. Tapi kalau bernubuat itu berbicara kepada manusia karena dia menghibur, menguatkan, membangun, menasehati. Tapi kalau bahasa roh dia berbicara langsung sama Tuhan. Tapi dalam konteks ibadah bahasa roh ini dibanding dengan nubuat, Paulus menekankan lebih utama nubuat. Langsung ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tadi 4 ini ya, membangun. Kalau bahasa roh itu membangun diri sendiri, tetapi nubuat membangun jemaat. Bahasa roh tidak bisa membangun jemaat, membikin takut jemaat bisa. Tapi nubuat itu bisa membangun iman jemaat. Khotbah, sharing itu membangun iman. Nah, ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih apa? Lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi maksudnya gini.
Paulus memberi sebuah peraturan karena gereja jadi kacau. Semua mau bahasanya masing-masing sampai orang ketakutan, dibuatlah peraturan ini. Ya oke deh, kalau begitu aku gak ngelarang kamu berbahasa roh. Tetapi kalau itu dalam sebuah ibadah paling banyak 2-3 orang tapi ditafsirkan. Tapi kalau sharing saling menguatkan atau khotbah diizinkan. Nah ini konteksnya begini. Jadi saya bukan anti bahasa roh. SBC ini GBI gak mungkin anti bahasa roh. Kita juga berbahasa roh. Saya juga berbahasa roh tapi dalam situasi-situasi tertentu. Jadi kalau bisa dikatakan kategori ini, kategori bernubuat ini, karunia ini ternyata untuk semua jemaat bisa bernubuat. Ayat 31 coba dilihat. Lompat dari 1 Korintus 14 ayat 31. Sebab kamu semua apa? Boleh bernubuat. Tapi ini bukan boleh bernubuat terus masing-masing menubuatin teman-temannya ya. Meramal teman-temannya ya. Saya mau bernubuat sama kamu. Sebentar, pegangan tangan terus tiba-tiba ada ting muncul. Kayaknya kamu gak kawin deh. Ah, bukan begitu. Tapi ada gereja yang terapin ini. Di komsel-komsel disuruh bernubuat. Berpegangan tangan, penyembahan, masing-masing penyembahan dan kemudian silakan masing-masing bernubuat. Wah, ini bahaya. Aneh-aneh. Aku melihat cicak di atas kepalamu. Apa itu? Jadi nanti jadi aneh-aneh. Itu jadi klinik. Itu jadi nanti mistis. Saya gak mau ngajarin begitu. Artinya itu saling sharing menguatkan. Silahkan saling menguatkan. Misalnya Henry sama Harry. Misalnya saling menguatkan. Kita sama-sama belum nikah ya. Itu saling menguatkan kan. Ini contoh. Misalnya Randy sama Ridwan. Pulang kemarin dari liburan. Kita sama-sama habis-habisan ya. Nah itu kan saling menguatkan juga. Aduh dapur kita sampai kering. Nah ini contoh. Saling menguatkan, saling menghibur, saling membesarkan hati. Nah itu namanya bernubuat dalam konteks perjanjian baru. Di Telkomsel sharing itu bernubuat loh. Saling membangun dalam kelompok sharing itu bernubuat. Tetapi banyak pendeta yang salah menafsirkan ini. Saya pernah ikut satu acara, ayo sekarang berdua-berdua. Kemudian pegangan tangan, habis itu mari penyembahan. Habis penyembahan lama, apa yang muncul di pikiranmu? Nah saya mikir istri di rumah. Dihubungkan gimana? Katakan sesuatu tentang yang kau pikirkan. Apa ya? Kita juga bingung. Terus akhirnya tuh ada yang aneh-aneh. Oh saya dapat gambar. Saya dapat lukisan. Saya lihat pohon. Saya lihat matahari. Macam-macam. Waduh. Itu jadi aneh-aneh. Bukan begitu maksud Alkitab bernubuat ini setara dengan menghibur, menguatkan, membangun. Sampai di sini paham ya. Jadi kalau nanti ada gereja di mana saudara bertamu, misalnya saya mau bernubuat kepada saudara, yang mau dinubuatkan silahkan maju ke depan. Saudara jangan kayak nggak ngerti firman, maju ke depan dulu. Ini pertama-tama Heri duluan maju. Terus pendeta biasanya lihat wajah juga, wajahnya kayak kurang penuh harapan. Percayalah, masa depanmu indah. Engkau akan naik gaji. Sebentar lagi ketemu jodohmu. Pulang seneng, yes. Lah itu kan bisa dikarang-karang. Saya juga bisa begitu. Tapi saya gak mau begitu. Saya cuma bilang sama dia, dandan. Oh iya dong. Loh, kita berjodoh itu jangan disalahkan Roh Kudus. Kadang gak ada hubungannya. Bisa juga karena kita selektif banget ya. Kok Henry Hakim memang selektif banget. Ya iya dong. Loh, kita seumur hidup nikah cuman sekali kok, harus selektif dong. Baca renungan saya besok ya tentang kejatuhan Salomo. Tapi Salomo kan istrinya 1000. Beda, nah makanya dibaca. Misalnya yang kedua, ya memang maaf ya. Memang gak bisa jaga penampilan juga ada. Maaf nih keteknya bau gitu. Kemudian giginya pada kuning-kuning. Contoh, Harry mah gak begitu.
Akyong kan nggak begitu ganteng mereka kan. Contoh ya. Jadi kadang-kadang bukan berat jodoh juga, berat badan beneran sebenarnya. Nah kita yang harus jaga pola makan, olahraga, segar. Terus yang ketiga, kadang-kadang itu maaf ya, penampilannya menarik tetapi karakternya buruk, galak, pelit, hitung-hitungan, kaku. Nah orang tuh gak tertarik. Misalnya makan sama cewek, uang 1.000 perak ditanya. Tadi kita berdua kan, saya masih sisa 1.000 loh tadi. Mana? Masih sisa 1.000 tadi loh. Saya ngomong begini ini kejadian. Waduh, saya bilang kamu kalau begitu kamu gak laku-laku, saya bilang. Orang ngelihat, wah cewek ngelihat, ini uang 1.000 aja diminta. Gimana nanti saya nikah sama dia? Jangan-jangan hitungan di dapur jelimet banget nanti. Mi, kemarin uang belanjanya lebih 1.000 ya, balikin. Wah repot kan? Nah jadi banyak faktor orang itu tidak segera ketemu jodohnya. Di sini ada ya? Oh enggak lah. Ridwan enggak. Ridwan tuh katanya yang dari Gresik aja belum cair loh tadi. Saya bingung juga kalau ini direkamnya. Tapi enggak apa-apa untuk kalangan sendiri saja. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini karunia bernubuat ini bukan ramalan. Jadi jangan mencari sensasi dengan minta diramal orang. Ya nggak usah. Jadi kalau misalnya mana tanganmu mana sini. Saya mau lihat, saya mau ramal kamu. Oh saya udah tahu masa depan saya. Wih hebat bener. Sekarang gantian saya ramal kamu. Kamu bisa? Mana tanganmu sini. Sini. M. Manusia mesti mati. Nah, kan ngeramal juga itu kan. Mati kan manusia? Emang gak mati? Nah, orang tuh jangan mau dibodoh-bodohin lah. Termasuk sama pendeta. Pendeta palsu maksudnya. Suruh gak boleh mau dibodohin sama pendeta palsu. Kalau pendeta itu punya maksud-maksud yang gak bagus ya jangan percaya. Misalnya ada satu teman saya cantik ya. Umurnya sudah 40-an begitu. Setiap kali ketemu pendeta gitu. Pendetanya ada beberapa pendeta yang ngomong sama dia gini. Aku tuh dapat dari Tuhan. Kamu tuh jodohku. Dijawabnya apa? Terima kasih. Tapi Tuhan belum ngomong sama saya. Bagus. Jadi harus begitu juga. Kalau cewek-cewek misalnya ada orang-orang yang mengatasnamakan ramalan dari Tuhan macam-macam. Ya bilang aja begitu. Ya. Misalnya ada orang ngomong sama Devi nih. Misalnya Dev. Tuhan bicara sama aku. Kamu tuh jodohku. Ya. Devi bilang aja ya. Terima kasih. Aku tunggu jawaban dari Tuhan. Pepan seneng banget sih. Saya itu punya anak-anak masih pada belum married ya banyak ya. Kadang-kadang beban mental saya juga. Tapi ya saya juga titip pesan ini lebih baik kamu tidak usah nikah sayang. Daripada kamu nikah salah pilih. Itu juga saya pikir gitu. Saya juga sedih kalau misalnya nih Hendri Akyong ini nikah dengan orang yang salah. Lebih baik dia gak usah nikah. Bener saya ngomong begini nih di hadapan saudara. Serius. Tapi masalahnya dia kuat enggak? Tapi kalau Akyong kuat, kalau Heri tidak kuat. Karena Akyong ini dekat sama Tuhan. Penghiburannya itu di dalam hadiratnya. Tapi kalau Heri saya belum lihat dia dekat sama Tuhan. Baru dekat sama Ios. Masalahnya Ios itu sudah punya calon. Dia bisa iri tuh. Kamu kok gak ganteng-ganteng amat udah dapet si Ios. Aku pada lebih ganteng dari kamu. Lanjut. Sekarang karunia yang kedua. Karunia kedua itu karunia melayani. Ini bahasa Yunaninya diakonia.
Tidak ada bidang yang lebih menunjukkan kasih Kristus secara nyata bagi dunia selain karunia ini atau pelayanan ini. Jadi pelayanan ini seperti kayak pintu gerbangnya orang dunia melihat Kristus. Jadi karunia ini, diakonia ini kalau tidak dijalankan dengan baik, dunia tidak bisa melihat Kristus. Nah, bahasa yang bahasa terjemahan baru kan begini, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mendekati bahasa aslinya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong atau menolong orang lain itu diakonia, harus sungguh-sungguh menolong, sungguh-sungguh melayani. Itu kata yang dipakai, ada tambahan sungguh-sungguh. Jadi orang kalau punya karunia melayani ya sungguh-sungguh melayani. Nah, karunia ini dimiliki oleh Marta. Cerita Marta di dalam Lukas pasal 10. Waktu Tuhan Yesus ke rumah, dia menyiapkan makan, dia sibuk. Lari sana, lari sini. Dan itu punya karunia, namanya karunia melayani. Jadi karunia melayani orang yang suka sibuk. Nah di sini mungkin Mbak Ani, Pak Joko, Aini, Agung. Mungkin termasuk Henry Akyong, Yos. Contoh-contoh ya yang saya gak sebutin semua kan rata-rata. Nanti karunia beda-beda. Yang saya lihat mau mengerjakan banyak hal, Dian gitu. Cik Tina, Kosulaidi, ini ciri-ciri orang yang punya karunia melayani. Jadi orang begini maunya sibuk, dia gak bisa diem. Kalau di rumah juga gesit, di gereja gesit, di tempat kerja gesit. Dia tipe orang yang tidak bisa ngelihat berantakan. Nah orang begini di gereja penting banget. Gak ada orang-orang ini di gereja, gereja bisa tutup. Serius. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau di gereja itu seperti rodanya. Di masyarakat ini pintu gerbangnya orang mengenal Kristus. Orang-orang ini gampang nolong. Nah cirinya orang seperti ini adalah dia kalau melihat sesuatu yang menarik perhatian dia untuk ditolong, dia ringan tangan, dia mau bantu, dia mau tolong. Dia gak terlalu hitung-hitungan untuk mengerjakan sesuatu. Orang pindahan dibantu, misalnya gitu. Orang kehujanan langsung ditolong. Contoh-contoh gerak cepat gitu. Tapi orang kalau gak punya karunia di sini, mungkin juga karakternya bagus, tapi tidak secepat orang ini. Makanya disebut kemampuan khusus. Nah Marta itu beda dengan Maria. Maria duduk di kaki Tuhan. Si Marta keluar masuk dapur, nyiapin makan buat Tuhan Yesus. Sampai Marta bilang, guru bilang dong sama saudaraku Maria ini suruh bantu aku. Cuman keburukan dari karunia ini suka maksa orang untuk seperti dia. Kalau dia ngelihat orang itu tidak gesit seperti dia, ini salah satu kelemahannya. Kecenderungannya dia pengen marahin orang itu. Itu orang kok malas bener sih, gak gesit sih, gak tolong orang sih. Nah itu keburukannya. Kebaikannya dia gampang, ringan tangan. Dia tolong sana, gerak sono, gerak sini, cepet banget. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya kalau di gereja dia tidak boleh terlalu banyak di mimbar. Dia memang harus banyak di masyarakat, dia jadi jembatan antara masyarakat dan gereja. Misalnya ada masyarakat yang butuh apa, cepet. Karena dia punya indera itu selalu terbuka buat masyarakat. Dia butuh A, butuh B, butuh C, butuh D. Dan dia gampang kasihan sama orang. Nah ini cirinya, dia gampang kasihan. Saya punya karunia ini juga. Nggak tega, tidak tega kalau melihat orang itu sampai kekurangan, menderita. Walaupun nanti ada karunia memberi juga. Tapi ini sifatnya umum. Kalau memberi materi. Jadi kalau saudara punya karunia ini. Cirinya adalah saudara melakukannya dengan sukacita. Mau tidur kurang. Mau uang sendiri. Seneng aja. Gak ada rasa beban. Nah ini cirinya orang yang punya karunia melayani. Nah saudara tidak bisa paksa orang semua seperti itu. Marta itu memaksa Maria karena Maria cuma duduk-duduk. Nah Maria itu orang yang punya karunia doa. Haleluya. Kayaknya Koko Henry Akyong punya di situ. Haleluya. Haleluya. Sudah 1 jam. Haleluya. 2 jam. Udah buru-buru kita mau mengerjakan yang lain. Mesti nunggu Koko Akyong dulu berdoa. Haleluya. Haleluya. Loh, memang orang yang punya karunia doa itu kuat
kuat sekali, dia bisa 6 jam sehari juga doa di situ. Nah, itu contohnya karunia melayani. Contoh lagi dalam Alkitab itu adalah Dorcas atau Tabita dalam Kisah Rasul. Itu juga punya karunia melayani. Nah, orang-orang yang punya karunia melayani ini sangat dibutuhkan di gereja. Dan saudara jangan meremehkan. Mereka itu nanti tempatnya istimewa di surga. Mereka tempatnya istimewa. Jangan meremehkan orang yang pelayanannya itu orang Jawa bilang serabutan. Mungkin tidak ada posisi khusus di gereja. Tetapi apa saja dikerjain. Saudara tadi naik tangga gereja halus ya. Sudah beda ya. Itu karena ada orang yang mengerjakan selama saudara liburan. Saudara kan enggak tahu saudara liburan. Orang saksu ngerjain sendiri, pakai uang sendiri, pakai tenaga sendiri, yang lain liburan kemana-mana. Dia hampir 2 minggu dikerjain sendiri. Ini kalau bukan orang punya karunia melayani tak tahan, nggak bisa. Nggak bisa. Ini contoh. Ya saudara saya nggak sebut tahu lah. Nanti upahnya dikurangi di surga nanti kan. Yang ketiga karunia mengajar. Karunia mengajar ini menyampaikan firman secara mendalam. Karunia bernubuat itu lebih sifatnya umum dan biasanya termasuk sharing. Tapi karunia mengajar ini karunia yang mendalam. Ini ibarat kalau penginjil itu membawa kayu gelondongan dari hutan. Pengajar itu nyerut, motong, nyerut, mengamplas kayu sampai seperti ini. Ngajar itu menghaluskan karakter jemaat. Nah, saya mungkin karunia mengajar pada posisi teratas. Nah, karunia mengajar ini sejajar atau melekat erat dengan karunia pengetahuan. Harus banyak belajar. Guru tidak bisa membagikan sesuatu dari kekosongan. Dia harus berisi. Kalau orang tidak mau belajar, mengembangkan diri, tidak bisa berbagi dengan orang lain, tidak bisa. Ya, di sini ada orang-orang yang punya potensi karunia mengajar, tapi karena jarang membaca buku, jarang belajar, karunianya tidak bertumbuh. Saya bisa melihat sekilas, saya udah tahu. Saya tidak perlu tes, baik personality maupun karunia. Dengan mengenal saudara sekian waktu saya sudah bisa tahu ini karunia saudara ini. Dan kalau saudara tidak malas mengembangkan diri, karunia akan muncul ke permukaan begitu luar biasa. Ya, itu karunia mengajar. Contoh siapa dalam Alkitab? Apolos. Di dalam Kisah Rasul pasal 18, 24, 25. Coba dilihat Kisah Rasul 18, 24, 25 ini. Apolos ini, saya nggak ada di sini, saya nggak cantumkan, boleh dibuka aja. Kisah Rasul 18, 24, 25 ini, Apolos ini seorang yang punya kemampuan luar biasa di dalam soal-soal kitab suci. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang apa? Fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kalau sharing tidak fasih, tidak mahir. Tapi kalau ngajar dia harus fasih, dia harus mahir. Waktu seseorang bicara tentang sesuatu di bagian topik tertentu, dia sudah punya korelasi bagian yang lain. Dia sudah nyambung semua. Tek. Makanya dia harus punya gambaran secara umum kejadian sampai wahyu. Beberapa di antara saudara saya wajibkan meringkas Alkitab. Misalnya Mbak Ani ya. Itu saya wajibkan dulu, kenapa? Karena dia pegang sekolah minggu. Ini kalau ada Merina di sini saya akan ngomong juga. Merina wajib meringkas. Dan saudara semua, apalagi kayak model Agung gitu, itu harus meringkas Alkitab. Harus menguasai detil-detilnya. Minimal itu ngerti dulu secara umum. Baca beda dengan meringkas. Karena meringkas itu membuat kita lebih fokus, lebih jeli. Nah, saudara tidak bisa menjadi pengajar yang baik kalau nggak menguasai dengan baik. Harus menguasai dengan baik. Dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama ada soal-soal sulit yang tidak bisa dipelajari sekilas. Harus banyak duduk, baca.
ada kertas yang di samping kita dan menuangkan. Terus. Makanya saudara yang malas karuniamu gak berkembang. Tidak bisa berkembang. Kalau contoh misalnya saudara punya karunia musik ya. Atau karunia vokal. Tapi engkau malas mengembangkan. Vokalmu begitu-begitu aja. Musikmu begitu-begitu saja. Padahal engkau punya karunia vokal atau karunia musik. Tapi karena engkau malas mengembangkan, malas belajar. Engkau gak bisa berkembang. Contoh lagi misalnya karunia kepemimpinan. Nanti kita belajar. Itu kalau gak dikembangkan. Engkau tidak bisa berkembang. Yang keempat, karunia menasehati. Menasehati kalau terjemahan yang paling mendekati adalah membesarkan hati. Ini bahasa yang paling tepat, karunia membesarkan hati. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang lemah dan patah semangat. Orang percaya hadir di sana dengan karunia ini untuk menjawab kebutuhan mereka. Orang ini dalam Alkitab adalah Barnabas. Barnabas itu punya kemampuan atau punya karunia membesarkan hati orang-orang. Termasuk hanya Barnabas yang waktu itu menerima Paulus. Waktu rasul-rasul lain masih belum menerima, Barnabas itu sudah menerima. Barnabas yang memperkenalkan kepada rasul-rasul lain. Yang seperti merekomendasi kepada rasul-rasul lain. Ini orang hebat. Nah saudara harus punya sifat karunia ini, membesarkan hati ini. Ini karunia hebat sekali. Ini kalau PKS, konselor, mentor, youth pastor, ini harus punya di sini. Orang yang patah semangat, orang yang lemah dibesarkan hatinya. Aduh, aku gak lulus kok, sekolah gak lulus. Dia bisa membesarkan hati orang. Dia mau menyerah dalam pelayanan atau menghadapi banyak persoalan. Dia bisa besarkan hati orang itu. Dia kuat lagi. Dia bangkit kembali. Nah saudara yang punya karunia ini cirinya adalah saudara itu kalau ngomong sepatah dua patah kata, bukan sampai patah-patah ya. Itu orang itu sampai bisa dengerin dan orang bisa kuat lagi, segar lagi. Nah ini juga harus banyak belajar firman. Di sini ada beberapa di antara saudara yang saya perhatikan ya. Contohnya misalnya Novi. Novi ini sebenarnya punya karunia ini. Ya sudah mungkin Novi nggak perhatikan, ini punya di sini. Misalnya dengan dia sharing sama orang dikuatkan, orang dibangkitkan semangatnya. Mungkin juga suaminya juga, tapi saya belum terlalu melihat lebih dekat ya. Nah ini contoh. Nah orang-orang seperti ini dibutuhkan dalam pelayanan konseling malah. Tapi karena belum belajar, belum ngerti caranya gimana. Nah kekurangannya kalau orang punya karunia ini belum dewasa adalah gak sabaran. Lawan dari membesarkan hati adalah menghakimi. Nah orang yang punya karunia ini harus ngerti juga wilayah rawannya adalah menghakimi. Marah pada orang yang berbuat kesalahan. Nah orang yang punya karunia ini memilih untuk membesarkan hati daripada menghakimi. Nah hati-hati, orang punya karunia selalu punya titik lemahnya. Ngajar titik lemahnya apa? Titik lemahnya itu menyerang. Orang punya karunia ngajar itu suka menyerang orang lain. Menghakimi juga melalui ajarannya. Berikutnya, karunia memberi. Ini disebut juga membagi-bagi. Atau karunia kemurahan. Ini dikatakan syaratnya dalam ayat 8 tadi syaratnya harus ikhlas dan sukacita. Dikatakan di situ membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Orang yang memberi dan punya karunia di memberi itu cirinya adalah dia melakukannya senang banget. Tetapi nggak selalu ikhlas. Kadang-kadang dia belum menang. Tetapi Tuhan akan melatih dia. Contoh dalam Alkitab adalah Tabita, Dorcas, Yusuf, Barnabas, Kisah Rasul pasal 4 ayat 36-37, istri Kusa, Cornelius, Maria. Orang-orang begini nggak selalu orang kaya, tapi biasanya akan kaya. Saya ulang lagi ya. Orang yang punya karunia memberi, dia bukan orang kaya, tapi biasanya akan kaya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, karena hukum firman Tuhan katakan engkau yang memberi banyak diberkati banyak.
orang yang memberi kecenderungannya dia mau bekerja lebih keras supaya bisa memberi banyak. Itu kecenderungannya. Karena orang memberi punya karunia ini seneng banget. Dia bisa nolong orang tuh seneng. Karena dia seneng banget. Dia pikir gimana caranya aku bisa punya duit. Oh, aku harus kerja. Aku harus rajin. Aku harus pintar. Nah karena itu dia bisa punya uang lebih banyak. Dengan demikian dia bisa memberi lebih banyak. Nah sayangnya banyak orang punya karunia ini dimatikan. Padahal karunia ini luar biasa. Gak selalu dia orang kaya. Tetapi biasanya kaya. Biasanya mampu. Karena dia biasanya memberi tanpa hitung-hitungan. Jor-joran. Di antara saudara saya tahu ada orang yang punya karunia memberi. Tetapi itu nanti diuji dalam banyak kesempatan, banyak situasi. Memberi dalam kelimpahan itu mudah. Yang sulit itu memberi di dalam keterbatasan. Nah kalau dalam keterbatasan tetap memberi juga, baru engkau dewasa dalam karunia. Misalnya gini, aduh bulan ini baru minggu pertama uang tinggal 1 juta. Gimana ya mengoperasikan uang 1 juta selama 4 minggu ke depan. Tetapi banyak juga orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan. Nah ini ujian-ujian memberi luar biasa. Aku memberi, aku enggak cukup. Tapi aku enggak memberi, hatiku tidak damai. Nah orang yang punya karunia memberi, dia berani nekat. Dia berani nekat. Nah itu kelebihannya. Dan herannya, itu nanti Tuhan buka jalan terus. Sumber-sumbernya itu dibuka terus. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah meragukan Tuhan memberkati dia. Nah ini orang-orang hebat. Di gereja harus banyak orang begini. Di masyarakat harus banyak orang ini. Nah orang seperti ini gak pernah menghitung jumlah nilai yang diberikan. Bahkan dia gak tahu juga apakah ada daftar namanya di gereja. Karena yang penting dia memberi aja. Dia pokoknya senang. Sukacita kalau bisa memberi, sukacita aja. Semoga saudara ini banyak yang punya karunia ini. Kalau karunia ini banyak di gereja ini, gereja gak akan kekurangan dana. Gak ada orang yang kelaparan di gereja, gak ada yang gak bisa sekolah. Gak ada yang sampai kekurangan gizi. Minimal sesama jemaat saling menopang. Lebih kita bisa topang gereja-gereja lain, orang lain. Nah gereja yang tidak menerapkan karunia-karunia ini memberinya dipaksa, dipancing-pancing. Saudara kasih ikan teri, dapat ikan teri. Kasih ikan tongkol, dapat ikan tongkol. Kasih buaya, dapat buaya. Nah saudara kalau yang punya karunia memberi, saya gak penting. Mau dikasih ikan teri, dikasih buaya, dikasih paus sama Tuhan gak penting. Pokoknya saya memberi, aku udah memberi udah senang titik. Nah itu orang punya karunia memberi. Dan orang begitu sekali lagi akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Gak pernah dia kekurangan, minimal dia cukup. Dia itu kalau orang punya karunia memberi ya. Kalau untuk diri sendiri itu pelit biasanya. Mau beli jam mikir, mau beli tas mikir. Mau nonton aja ke premier mikir. Mau makan enak mikir. Tapi kalau nolong orang gak mikir. Dus. Tapi kalau mau sesuatu untuk diri sendiri. Aduh. Kenapa? Karena dia gak merasakan sukacita waktu untuk diri sendiri. Tapi waktu untuk orang lain. Dia merasakan tentram banget. Damai banget. Nah itu sebabnya. Dia jor-joran buat orang lain, pelit buat diri sendiri. Ini contoh ciri orang yang memberi. Punya karunia memberi. Yang keenam, memimpin. Karunia memimpin. Ayat tetap di bagian ayat 8. Supaya siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah perhatikan ini. Ada 4 hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak bisa ditawar. 4 hal itu yang pertama, pemimpin mengadakan hubungan-hubungan. Pemimpin itu tidak bisa dipisahkan dari mengadakan hubungan-hubungan. Kalau pemimpin cuman di belakang meja, di dalam ruangan itu bukan pemimpin. Itu mungkin orang sekretariat. Tapi dia bukan pemimpin. Pemimpin itu hari-harinya habis untuk membangun hubungan. Bedanya pemimpin sama pengikut apa? Pemimpin itu memulai membangun hubungan. Pengikut menunggu orang membangun hubungan. Pemimpin memulai mengangkat telepon. Pengikut menunggu di telepon. Ini bedanya.
Kalau pemimpin itu dia nggak nunggu, siapa ya nelpon saya, kok nggak ada telepon saya, nggak ada yang WA saya, sepi bener hari ini. Itu pengikut. Kalau pemimpin dimulai dulu, siapa yang aku mau perhatikan hari ini, siapa aku mau tolong hari ini, siapa yang aku mau WA hari ini. Itu pemimpin, itu bedanya. Makanya pemimpin-pemimpin besar selalu punya hubungan yang luas. Karena tiap hari yang dipikirkan, aku mau hubungin siapa, aku mau deket sama siapa, aku mau makan sama siapa. Itu jiwa seorang pemimpin. Dan Tuhan percayakan setiap kita itu memimpin minimal keluarga. Dan setelah itu di gereja, di tempat kerja kita punya orang-orang yang kita pimpin. Nah kalau kita tidak belajar memimpin dengan baik, pertama-tama belajar membangun hubungan dengan baik, kita tidak pernah bisa jadi pemimpin yang besar. Pemimpin tanpa membangun hubungan bukan pemimpin. Pemimpin itu harus memulai mengangkat telepon, membuka telepon, mengirim pesan dan sebagainya. Pemimpin itu tidak mengasihani diri. Kamu sih gak kunjungin aku. Aku sepian tahu. Itu bukan pemimpin, itu pengikut. Pemimpin itu tidak begitu. Yang kedua, mengorganisasi. Pemimpin itu mengatur. Pemimpin membuat target-target, membuat sistem. Bagaimana sistem berjalan walaupun ada manajer. Tetapi dia juga yang mengatur supaya semuanya jalan dengan baik. Kalau pemimpin keluarga, dia menentukan. Ayo saat teduh, ayo doa, ayo ibadah, ayo melayani Tuhan. Ayo ini, ayo itu. Itu pemimpin keluarga. Jadi jangan tunggu nih. Istrinya bilang, ayo dong papi, doa dong papi. Itu bukan pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga tuh mami, ayo kita mulai doa, yuk sudah jam 9. Ajak anak-anak berdoa. Mau liburan, pemimpin mengarahkan. Kita mau kemana mami? Jangan sampai istrinya nunggu, kok gak ada berita-berita dari suamiku ya. Tidak ada lonceng-lonceng, bel bunyi tidak ada ya. Pemimpin itu mengarahkan. Minimal tanya, mami mau kemana liburan? Mami mau apa? Begitu dong. Harus belajar memimpin. Minimal di keluarga. Di gereja kalau dia PKS, dia mengorganisasi. Kalau dia komsel, jauh-jauh hari diberitahu. Ya kan? Diinfokan. Yang tidak bisa datang gimana caranya supaya datang. Yang gak punya kendaraan gimana caranya dijemput atau apa. Itu mengorganisasi. Kalau saudara tidak bisa memimpin 2-3 orang di keluarga, di komsel, Tuhan gak bisa percayakan lebih, di perusahaan juga tidak bisa. Kenapa bisik-bisik? Biasanya saling menyalahkan. Yang ketiga, pemimpin itu memperlengkapi. Pemimpin itu tidak sekedar punya ilmu buat diri sendiri. Pemimpin bisa membagikan ilmunya kepada orang yang dipimpin. Pemimpin itu tidak hanya sekedar pinter sendiri. Pemimpin itu ngajak pinter banyak orang. Kalau saya pinter sendiri saya bukan pemimpin. Tapi kalau saya bisa membawa orang lain pinter seperti saya, baru saya pemimpin. Jadi kalau ditanya, saya bisa ngelihat orang punya bakat kepemimpinan atau karunia kepemimpinan tidak? Oh, saya gampang sekali ngelihat begitu. Dengan mudah, dengan sekilas saya tahu, walaupun itu kadang proses pendewasaan juga. Dan pemimpin itu bisa mendelegasikan tugas. Bedanya pemimpin dengan orang yang dipimpin itu nunggu dikasih tugas. Tapi pemimpin itu bisa ngatur tugas. Dia gak kerjakan sendiri. Kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Seorang pemimpin yang baik itu tidak kerja sendiri. Dia bisa merekrut orang jadi tim kerjanya. Walaupun dia bisa kerjakan sendiri, dia gak mau sendiri. Kenapa? Karena dia tahu dia harus melatih orang-orang bekerja. Saya itu kalau mau pergi kemanapun pelayanan, saya bisa naik Grab, saya bisa naik taksi, saya bisa naik ojek, saya bisa jalan sendiri. Tapi saya kenapa membawa Agung, bawa Henry Akyong? Kenapa saya kadang-kadang membawa teman-teman? Karena salah satunya saya menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, menggantikan saya di kemudian hari. Pertama-tama tentu menggantikan khotbah saya. Kalau saya tidak bisa hadir di tempat-tempat itu, orang itulah yang akan saya rekomendasi mengisi khotbah itu. Yang kedua, dia akan melihat saya khotbah, melihat saya pelayanan, dan saya bisa impartasi sepanjang perjalanan waktu itu. Dan itu pemuritan khusus selama di mobil itu. Tapi ada pemimpin yang maunya sendiri, kemana-mana sendiri. Itu bukan pemimpin.
Pemimpin itu ngajak orang. Ada seorang pernah berkata, pemimpin itu seperti ke puncak. Di puncak itu dingin, jangan sendirian. Kalau bisa ajak-ajak orang. Ya, puncak itu dingin ya, tanggal 17-19 ya. Jangan sendirian. Ajaklah teman-teman supaya hangat. Jadi pemimpin itu resikonya besar dan gak enak sekali. Tetapi kalau kita bisa bersama-sama akan jadi lebih ringan. Dan suksesi seorang pemimpin ditentukan dari apakah dia bisa melahirkan pemimpin atau tidak. Dan dimulai dari mendelegasikan tugas dan memperlengkapi. Kalau dua ini tidak bisa dilakukan, dia tidak bisa jadi pemimpin. Walaupun di perusahaan jabatannya pemimpin. Dia hanya pemimpin secara jabatan, bukan pemimpin secara fungsi. Bedakan. Pemimpin secara jabatan itu juga biasanya identik dengan manajerial. Dia bisa memanage, mengatur, mempertahankan program-program, melaksanakan program-program, tapi dia tidak bisa berhubungan dengan manusia. Ada orang begitu. Urusan dengan mesin dia bisa. Urusan dengan manusia dia nggak bisa. Pemimpin tidak bisa. Pemimpin harus berurusan dengan manusia. Apalagi pemimpin gereja. Waduh saudara. Pemimpin gereja takut ketemu manusia, nggak bisa jadi pemimpin. Ada konflik, nggak mau beresin, lari. Nah, nggak bisa. Pemimpin tuh kalau konflik, dia maju duluan. Ada demo, parang golok, pemimpin harus duluan. Mati duluan. Harus begitu. Jangan, ayo Henry, maju Henry. Kamu belum nikah ya. Mana boleh begitu. Ada masalah, selesain. Jangan jadi pengecut, gak boleh. Ada masalah, beresin. Ayo kita ketemu, kita bereskan. Pemimpin tuh begitu. Dia berani menghadapi masalah. Ya, itu 4 hal yang dilakukan oleh pemimpin. Menurut Paulus, syarat menjadi pemimpin harus rajin. Gereja memang tidak kekurangan pemimpin yang berbakat, namun kekurangan pemimpin yang rajin. Banyak pemimpin malas. Terlalu banyak pilih-pilih pelayanan. Sesuka pilih-pilih pelayanan yang disukai saja. Alasannya biasanya kurang cocok lah, gak standar lah, bukan bidang saya lah, bukan bagian saya lah, bukan wewenang saya lah, gak ada dana lah, gak ada fasilitas. Pemimpin seperti ini tidak pernah bisa jadi pemimpin besar. Saya memulai gereja ini tanpa biaya, tanpa dana, tanpa teman pelayanan. Ada satu anak murid saya di Jakarta minta ketemu saya. Dia seorang bermain saham. Ya sejenis broker lah mungkin ya. Saya dengar waktu itu naik mobilnya itu sudah ya harga MM-an lah. Saya berpikir dia akan ketemu saya tuh nanti ya ngasih sumbangan untuk gereja. Waktu ketemu saya ngobrol-ngobrol. Dari pesan makanan saya udah tahu ini orang pelit. Dari cara pesan makannya ngajak makan saya udah tahu ini orang pelit. Dan gak mungkin dia ngasih dana untuk gereja. Kalau untuk pesan makanannya begini ini pasti orang pelit. Saudara saya ini gak mengatakan bahwa kalau makan sama saya harus pesan banyak. Tapi saya ini bukan orang yang kemarin sore. Saya tuh ngerti semua. Waktu dari cara pesan makanannya saya tahu. Padahal kami sudah berempat berlima. Yang dipesankan cuma saya sama istri. Yang lain gak dipesenin. Yang teman-teman saya nggak dipesenin dan itu cuma kue kecil. Padahal kita dari sore dari siang nggak makan. Terus pulang, udah dia ngomong gini, nanti kalau saya punya duit banyak, aku mau bikin gereja yang banyak. Udah begitu dia ngomong sama teman saya ngenalin saya sama dia ini, dia bilang apa? Itu Kak Wardo itu buka pelayanan modalnya dengkul. Mau ngomong aja gede, nggak punya duit. Gak punya tempat ibadah. Gak punya jemaat. Ngomong gede. Saya dengar begitu hati saya hancur. Dan saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya mengandalkan manusia. Saya mau minta dana. Sejak saat itu. Saya mengamini firman Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Sejak saat itu. Saya kapok. Orang minta saya ke rumah pun. Pak ke rumah lah Pak. Bapak minta apa? Bapak ajukan saja, Bapak pengen buat apa. Sampai hari ini saya gak mau. Saya bilang, saya sudah terluka tahu gak. Tuhan sudah latih saya begitu. Saya gak mau mengandalkan manusia.
Nah pemimpin itu kadang-kadang dilatih Tuhan begitu supaya dia gak bergantung sama manusia, bergantung sama sarana, dia bisa survive. Istilahnya kalau dia Kopassus, dia orang elit ditaruh di hutan, dia hidup. Pemimpin itu dia bisa ditaruh di mana aja hidup. Emas itu mau ditaruh di selokan, di tempat kotoran tetap emas. Jadi kalau saudara ini kualitas kerjanya bagus ya, mau keluar dari tempat manapun, ditaruh di manapun, kok tetap bagus. Tapi kalau maaf ya, kalau kualitasmu jelek, di sini jelek, biar tempat yang juga jelek. Tapi kalau mau bertobat, membenahi diri bisa bagus. Jadi pemimpin itu saudaraku sekalian harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin baca buku. Saya sekolah Alkitab secara akademis ya belajar, tapi saya gila baca. Saya punya sertifikat seminar itu ratusan. Tidak ada mungkin seminar di bagian tertentu yang saya nggak pernah ikuti. Saya hampir semua ikut semua jenis seminar. Dan saya pembelajar yang menurut saya gila. Pemimpin yang tidak mau belajar, pemimpin yang banyak alasan, yang malas ini malas itu. Percayalah engkau tidak bisa jadi pemimpin besar. Rintangan seorang pemimpin itu adalah kemalasannya. Kalau engkau malas, engkau tidak bisa jadi pemimpin besar. Di perusahaan engkau tidak bisa naik level terus, nggak bisa. Karena bosmu akan melihat, ini orang terlalu hitung-hitungan sama perusahaan. Dia perhatiin. Ini orang hitung-hitungan, ini gak bisa naik level lagi, gak bisa dimentok nih. Ini orang gak bisa mencapai target nih. Ini orang tidak bisa menepati batas waktu nih. Dia kan pemimpin yang sudah pengalaman puluhan tahun, dia punya kacamata yang luas. Wilayah pemandangan yang luas. Jadi pemimpin seperti ini biasanya kalau jadi pemimpin jemaat malas kunjungan, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas mengembangkan diri, malas ketemu jemaat, malas persiapan, malas lain ini dan itu. Tidak bisa, kalau pemimpin gak bisa begitu. Pemimpin itu mau gak mau harus keluar dari ruangan. Kadang-kadang saya doa, kadang-kadang saya baca Alkitab, tapi kadang-kadang saya harus keluar. Untuk kunjungan, ketemu orang, mentor, ketemu dengan anak istri saya dan jalan. Saya harus bisa atur waktu saya. Oh kalau saya suka ini saya lakukan. Kalau nggak saya suka saya nggak lakukan. Nggak suka pun saya coba. Ini nggak suka tapi ini bagus buat saya. Saya coba. Harus begitu pemimpin itu harus mencoba. Suka nggak suka dicoba dulu. Harus begitu. Kalau pemimpin takut mencoba. Hanya mau mencoba yang disukainya. Dia juga nanti akan pilih-pilih orang berdasarkan yang disukai aja. Nah kalau dia pemimpin dia gak bisa memilih berdasarkan like dislike. Gak bisa. Dia aku suka ini saya ambil. Gak suka saya gak ambil. Padahal yang disuka itu bodoh-bodoh semua. Gimana coba? Saudara saya itu kan ketemu jemaat yang latar belakang beda-beda ya. Ada orang yang mungkin baik. Ada orang yang lembut. Inggih. Boten. Ada orang yang latar belakangnya memang santun. Ada orang yang galak. Ada orang yang maaf nih ya gak hormat sama pemimpin. Kan kita juga bisa. Bagaimana caranya? Merangkul semua orang, semua tipe orang dengan berbagai macam jenisnya. Termasuk difitnah, dijelek-jelekin. Gimana? Kalau kita difitnah, dijelek-jelekin kita masih mau deketin gak? Masih mau ajak makan gak misalnya? Kalau kita gak begitu gak bisa. Makanya karunia pemimpin ini karunia yang penting sekali di dalam gereja Tuhan. Karena ini bukan hanya pemimpin dalam arti gereja. Dia juga pemimpin dalam arti sekuler. Ia cenderung akan cari aman dan cari nyaman. Ia tidak rela berkorban akan cari banyak korban. Nah itu bahayanya kalau orang itu malas. Malas itu dosa serius. Saudara jangan cuma rajin di wilayah ini tapi di wilayah ini malas gak boleh. Wilayah ini rajin, wilayah ini mungkin tidak terlalu rajin tapi dicoba. Begitu, harus begitu. Saya ini tipe orang yang malas keluar ruangan sebenarnya. Serius, saya tipe orang yang malas keluar ruangan. Tetapi saya harus keluar ruangan kalau itu demi membangun hubungan. Saya bukan tipe orang yang seperti mungkin kayak di sini siapa ya yang pintar bangun hubungan ya, yang ramah. Halo, siapa? Sugi, oh ya Sugi mungkin ya. Tapi Sugi gak terlalu kelihatan juga ya. Ya maksudnya yang banyak ketawa, senyum-senyum. Ridwan jauh. Sini hampir gak kelihatan ya. Yang maksudnya, hei apa kabar? Halo. Ya Devi ya. Mungkin Devi kali ya.
Saya bukan tipe orang begitu yang senang ketemu orang cekikak-cekiki terus kemudian apa kabar, so akrab. Saya nggak bisa sebenarnya. Flo juga sama kayaknya ya Flo ya. Bukan tipe orang yang mungkin harus mendekati orang, harus melobi orang. Tapi pemimpin itu mau nggak mau harus. Harus. Pemimpin itu tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh malas. Dia harus belajar untuk bisa menyentuh semua orang. Ini saya nggak sukai sebenarnya, tetapi karena dia orang yang saya pimpin, saya rangkul. Pemimpin itu seperti bapak punya anak 5. Anaknya macam-macam, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang aktif, ada yang hiperaktif. Tapi semuanya dilayani dengan baik. Semua dirangkul dengan baik. Nah Randy, Flo, Mas Iwan, ini belajar memimpin di kelompok kecil. Pasutri muda. Perhatikan yang ulang tahun misalnya. Aduh aku gak tipe orang suka memperhatikan orang gitu loh. Nah ada kan gitu. Tapi belajar. Selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati ya. Itu latihan. Itu latihan. Latihan itu membuat saudara jadi pemimpin besar. Kalau mau latihan jadi pemimpin besar. Latihanlah memperhatikan orang sama bergaul dengan orang. Anak saya itu Theo misalnya Daryl. Saya tidak terlalu fokuskan untuk juara kelas misalnya. Tapi saya fokuskan untuk bisa sosialisasi dengan orang. Bergaul dengan orang. Berani ketemu orang. Anak saya Daryl, Theo itu usia-usia kecil sudah berani ke kasir sendiri. Misalnya di Pizza Hut dia bayar berani. Ada anak yang sudah remaja. Suruh mamanya bayar ke Pizza Hut, dibayar ke kasir aja. Jangan. Tapi anak saya nyampe restoran langsung. Wifi-nya berapa mbak? Daryl tuh usia berapa tahun tuh sudah berani bikin. Nah, anak kita harus kita latih itu jiwa kepemimpinan loh. Ketemu orang tuh berani. Ngomong sama orang itu berani. Dan saya juga bukan tipe orang yang berani ngomong di depan begini. Serius, saya bukan tipe orang yang berani ngomong seperti ini. Tetapi saya harus berani. Pemimpin tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan visi misi. Dan pemimpin akan gagal. Jadi karunia ini ada berapa tadi? 6 ya. Bisa dipahami ya karunia apa tadi? Karunia nubuat atau karunia menyampaikan firman, sharing, melayani, mengajar, menasehati, memberi atau membagi, dan memimpin. Kiranya karunia-karunia ini ada pada saudara dan dikembangkan dengan baik. Supaya nanti saudara jadi pemimpin-pemimpin yang besar. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini. Kami boleh belajar tentang karunia-karunia. Terutama karunia motivasi malam ini. Ini biar boleh memperlengkapi kami di bidang karunia yang saya tahu persis, kami tahu persis itu adalah karunia kami. Biarlah kami mau mengembangkan lebih jauh. Dengan belajar lebih jauh. Dengan terus melakukan langkah-langkah praktis supaya kami bisa mengembangkan karunia kami. Tolonglah kami supaya kami bisa menggunakan untuk melayani Tuhan. Memberkati banyak orang, gereja Tuhan maupun lingkungan sekitar kami. Kalau kami seorang pemimpin dalam satu perusahaan, biarlah perusahaan kami maju berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini. Apa yang diajarkan biarlah boleh menjadi bekal bagi kami untuk melayani sesama kami. Sebentar kami pulang, biarlah Tuhan menyertai kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.